Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah saudaraku semuanya, pecinta channel Santri Motoh dimanapun berada, mudah-mudahan hari ini sampai detik ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu berbuat kebajikan dimanapun berada tanpa memandang sesuatu apapun, karena kita semua adalah hamba Allah yang wajib menjalankan perintah Allah, yaitu menjalankan kebaikan. Kali ini santri motoh daripada konten-kontennya adalah tentang sebuah fenomena gaib. Jadi kita berdiskusi nanti dengan sosok gaib yang masuk ke mediator ditemani Mas Aldi. Nah, mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat untuk kita semuanya dan memberikan edukasi bagi yang belum paham tentang apa itu mediumisasi. Mudah-mudahan kita mendapat pemahaman dari Allah Subhanahu wa taala, karena pemahaman itu tidak bisa dipaksakan ya Mas ya. Iya. Ya, jadi sesuai dengan niat kita. Jangan lupa semua kegiatan, semua apa yang kita lakukan dengan niatan ilahi anta maksudi waridho kamabuti. Allah tujuan kita dan hanya ridhonya yang kita cari. Namun sebelum itu kita sapa-sapa dulu Mas Ardi. Mungkin Mas Ardi bisa menyapa pemirsa kita. Ya, saya sapa dulu untuk para subscriber dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, di luar negeri juga, yang ada di Malaysia, di Hong Kong, yang ada di Inggris juga. Saya sapa semuanya, semoga sehat selalu. Amin. Berikan kelancaran rezeki dan berikan kelancaran dalam segala urusan. Dan mohon dicek nanti videonya, ditonton sampai akhir. Apabila ada iklannya lewat, mohon untuk jangan di skip, karena itu bagian dari sedekah panjenengan semuanya. Mohon doanya, nanti kita akan membahas topik sekitar tahun baru 2025. Kita sampai eksekusi Mas Hadi. Sebelumnya kita bersihkan dulu mediator dari penyusup. Ya Allah, dengan izin Sang Yang, tolong dibersihkan semua kenyataan dulu mediator dari kurang semuanya yang berdoa, semua didoakan Allah sallallahu alaihi wasallam. Lindungi juga 97 semua, tidak ada yang bisa mengambilnya, semua yang terkait itu mereka semuanya Allah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dengan jenis Sang, tolong dihadirkan, tarik ke tangan saya sosok gaib yang bisa bercerita tahun 2025, yang bisa bercerita yang asli apabila berusaha menipu otomatis untuk memberikan jahanam. Dikuasai. Ya, sepertinya sudah masuk. Cek dulu. Bisa bicara bahasa Indonesia dengan lancar. Allahu, kita suaranya tersambung. Sallallahu alaihi Muhammad, dibuka kita suara. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Selamat malam. Aku buka wanengan ditambah suaranya, powernya ditambah. Allahu sallallahu alaihi Muhammad. Bisa bicara bahasa Indonesia, langsung ditranslate ke bahasa Indonesia. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah. Mohon maaf, yang hadir nih siapa? Kamu hadirkan saya di mana ini? Ini di Bojonegoro, Mbah. Saya kurang paham. Kurang paham. Lah, sampean dari mana? Saya ada di tanah Jawa ini. Oh, saya jarang ya? Jarang di sini. Di tanah Jawa, di atasnya apa di bawahnya? Saya ada di bawah. Di bawah. Mohon maaf, sampean ini masih muslim atau belum? Saya belum masuk muslim. Tapi sudah tahu itu muslim ya? Ya, saya tahu. Kemudian apa wujudnya sampean ini? Wujud saya besar. Tinggi. Badan saya besar Ya, disesuaikan dulu ya Pak ya. Ya. Bisa menyesuaikan dari mediator Allah. Ya, mohon maaf, kami dari Santri Motoh. Mungkin pernah dengar belum? Saya belum pernah. Belum pernah ya? Ya. Kalau nama beliau mungkin bisa disebutkan, sama nanti akan tahu mungkin ya. Siapa beliau? Didengarkan ya. Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Ya.
Nah, itu guru kami, Mbah. Ya, saya mohon ampun. Oh, Saya tidak berani dengan tidak beliau. apa-apa. Kita sama makhluk Allah, jadi saling Mohon maaf jika saya kesini tidak sopan. tidak apa-apa, saling memaklumi. Saya protek dulu ya. Kehadiran saya kesini, saya diundang untuk apa? Ya, bentar. Sebelumnya saya protek lagi ya. Ya, silakan. Oke, jika yang masuk ini bukan sosok yang tadi disebutkan, otomatis tubuhnya terbakar Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, terima kasih. Dengan Mbah siapa ini biar enak kita ngobrolnya? Lebih baik tidak saya sebutkan Oh, nama enggak usah. saya. Enggak apa-apa ya. Yang penting ini, jadi kami punya misi. Memang kita berusaha menguak secara gaib apa yang terjadi di dunia, di bumi Nusantara ini. Bagaimanapun juga kita lahir di bumi pertiwi ini, Mbah. Jadi perlu sedikit bocoran lah yang sampai ketahui, tidak ada kebohongan. Apa yang sudah terjadi di tahun-tahun kemarin, kebanyakan juga ada yang sinkron ketika disampaikan oleh sosok-sosok yang menghuni tanah Jawa, bahkan mungkin di jagat Nusantara semua ini. Nah, ini kan menjelang akhir tahun 2024 ke 2025. Ya, Apakah juga ada hiruk pikuk di dunia sampean? ya. Kalau mulai zaman saat ini sudah mulai gonjang-ganjingnya zaman, di mana saat ini banyak orang yang mulai lalai dengan alam ini. Mereka semuanya lebih condong kepada kekayaan pribadinya masing-masing. Di tahun-tahun ini, di mana banyak peringatan dari Sang Pencipta. Ya. Peringatan-peringatan kecil itu muncul di dataran di atas bumi ini untuk mengingatkan para manusia yang sudah lalai. Contohnya apa itu peringatan kecil? Kami sudah mulai bergejolak dari tugas yang saya jaga. Nanti ketika saatnya sudah mulai tiba, ketika apa yang nanti saya jaga sudah dimunculkan di atas permukaan bumi, nantinya saya juga akan mulai ikut bertugas dan saya menunggu untuk ikut bersama pasukannya beliau. Oh gitu, alhamdulillah. Apa yang sama? Saya hanya menunggu apa yang saya jaga yang ada di dalam bumi ini. Mungkin ada sedikit bocoran, Mbah, yang dijaga ini apa? Berupa Harta. oh harta. Harta yang sebentar lagi akan muncul. Sebentar lagi ya. Ya, Kalau dirupiahkan mungkin ada berapa nilainya, Mbah? saya tidak tahu mengenai Banyak ya? uang. Oh itu. Saya tidak mengenai. Saya tidak tahu mengenai. Oh pokoknya menjaga itu aja ya. Ya, yang saya tahu hanya menjaga Ya. dari orang-orang yang memiliki niat jahat. Nah, apa yang sudah sama jaga itu pernah nggak ada seseorang yang mungkin punya keahlian atau punya Saat keilmuan? ini belum ada dari kalangan manusia yang bisa menembus. Hanya saja dari pasukan-pasukan iblis yang mencoba masuk dan membujuk saya agar kunci yang saya bawa itu bisa mereka kuasai. Oh. Tapi saya tidak mau memberikan karena ini adalah perintah langsung. Gitu ya. Ya. Umpama ini kalau kuncinya itu samain kasihkan, resikonya apa itu? Bisa jadi keseimbangan alam ini sudah tidak lagi ada, yang dimana akan menimbulkan sebuah bencana yang sangat besar. Akan ada bencana gempa bumi karena dari harta itu tidak sesuai dengan apa yang diamanahkan. Seperti itu efeknya ya. Ya, tapi itu semuanya tidak berjalan dengan apa yang mereka mau. Itu semuanya masih
dalam penjagaan saya. Tidak Ya, ada yang bisa. sejak kapan sampean menjaga harta itu? Sudah lama, sudah. Zaman kerajaan Majapahit berdiri di tanah Jawa ini. Oh, gitu. Ada yang menyuruh sampean jaga itu? Ya, saya disuruh oleh Siapa yang nyuruh sampean? Punggawa pada kerajaan Majapahit. Saya tidak boleh menyebutkan namanya karena beliau sendiri baik Iya. berdiam diri karena beliau saat ini bertugas di atas. Beliau tidak meninggal tapi beliau melakukan laku moksa Oh, moksa. dan beliau masih memantau dan mencari wadah yang tepat. Oh, oke. Nah, ini tahun 2024 mau berakhir, Bah. Mungkin sekitar 5 hari lagi. Kira-kira menurut prediksi ya, ini prediksi bukan kok mendahului kehendak Tuhan ya. Masih adakah bencana-bencana di sisa-sisa hari Desember terakhir ini? Menurut Anda? Para penjaga alam ini juga sudah rela jika mana azab itu nantinya turun dari langit. Mereka tidak bisa apa-apa. Mereka tidak bisa berjaga untuk menjaga keseimbangan alam ini karena semuanya sudah dirusak oleh manusia. Manusia saja yang tidak sadar bencana datang itu timbulnya karena ulah manusia itu sendiri. Mereka mengundang bala itu yang sebelumnya tidak ditakdirkan, tapi perbuatan manusia yang membuatnya menjadi pengingat. Ya. Kemudian mungkin dari Bencana yang saat ini banyak. Bencana banjir, ya, longsor. di mana banyak manusia melakukan laku riba. Itu semuanya yang menyebabkan banjir, di mana harta-harta manusia itu nanti akan dilantakkan dengan alam. Ya, jadi efeknya pelaku riba seperti itu ya. Iya, Karena ya tidak bisa dipungkiri, Mbak. Riba itu sekarang sudah masuk setiap rumah ada pasti. Nah, itu. banyak manusia yang saat ini berpendidikan tapi tidak pintar dengan pendidikannya. Mereka hanya tahu saja cara mencari uang, Iya. tapi mereka tidak tahu mana yang halal dan mana yang haram. Walaupun saya masih belum masuk ke dalam Islam, Tapi sudah tapi saya sedikit tahu. tahu mana yang salah dan mana yang benar. Iya. Ya, Di alam kami mana yang mendatangkan dari bala itu energinya sudah terbaca. Uang-uang haram sudah mulai bertebaran. Iya. Jadi itu semua energi negatif yang ditimbulkan oleh uang-uang haram itu yang mengundang bencana sesama energi negatifnya. Insya Allah. Sama saat ini belum ada yang membendung ya, pelaku-pelaku riba itu belum bisa dihentikan ya. Manusia memiliki banyak cara tipu muslihat Iya. yang sudah berkecimpung satu pikiran dengan iblis. Jadi manusia saat ini memiliki 1000 cara agar orang itu terjerat Iya, betul sekali itu. perangkap riba. Itu riba itu hanya ada di dunia manusia ya, Mbak ya? Ya, Di dunia sampean nggak ada ya? di dunia kami hanya dari kalangan jin-jin fasik dan dari iblis-iblis itu yang mencoba membisiki, yang ikut serta dalam kerjasama menggiring manusia supaya ikut dalam perbuatan riba. Iya, saya pikir kejernihan daripada hatinya sampean mungkin bisa membaca
ke depan daripada tahun 2025 ini akan lebih baik atau lebih buruk dari tahun 2024 menurut pewangsitnya dari pemikiran hatinya ini? Saat ini kita sudah mendekati di mana gonjang-ganjingnya akhir zaman yang dahulu kala sudah diramalkan oleh Jayabaya, yang dimana manusia sudah lalai dengan perbuatannya. Sifat-sifat manusia terbalik, tidak sesuai dengan apa ya yang seharusnya dan selayaknya menjadi manusia. Iya, karena Semua sudah terlihat gamblang di mata kalian. iya, betul. Ya karena kita sendiri juga masih berusaha untuk itu, Pak. Berarti nggak ada yang bersih lah. Kita hanya berusaha terus mendekatkan diri ke teman-teman yang satu frekuensi seperti ini supaya iman kita juga kembali lagi naik. Ya, Karena kalau sendirian ya pasti nanti oleng. Seperti itu. Ya Allah. zaman dahulu dengan zaman sekarang saat ini sudah berbeda jauh. Iya. Di mana perkembangan teknologi yang saat ini canggih, mudah orang menerima informasi, apalagi orang menyebar fitnah itu lebih mudah. Iya, sekarang era digital Mbah namanya. Mungkin di dunia sampean itu juga tahulah era digital seperti apa, ada handphone. Di dunia kami itu sudah ada. Oh, sudah ada malahnya. Di mana di alam kami menggunakan telepati. Oh, telepati. Iya. Terus kira-kira dari 2025 yang akan datang, bencana apa yang kira-kira muncul, Mbak? Saya tidak bisa memberikan kepastian itu. Enggak ada kepastian, hanya prediksi. Hanya saja saya memberikan Dari indikasi-indikasi di ya. mana Betul. jika apa yang kalian lakukan ini, jika kalian ragu melakukan perbuatan yang dimana perbuatan itu benar-benar perbuatan salah, lebih baik jangan kalian lakukan. Alam ini saat ini sudah rusak seperti ini, kalian sendiri yang merusaknya. Iya. Kalian begitu tega merusak alam ini. Apakah kalian akan melakukan terus menerus? Jika kalian lakukan itu terus menerus, ya jangan salahkan. Nanti jika ada bencana-bencana yang lebih besar, lebih besar dari bencana yang saat ini timbul, bencana yang tidak bisa dibayangkan lagi, bukan sebuah bencana yang didasari oleh peringatan, tapi bencana yang didasari dengan dasar azab untuk kalian semuanya. Seperti itu ya, Mbak ya. Berarti misalnya kan ada satu orang yang berbuat jahat, maka orang yang lain juga kena imbasnya ya, meskipun dia nggak ikut berbuat jahat ya. Ya, sudah pasti. Pastinya seperti itu ya, Pak. Hukum alam lah ya. Sunatullah. Astagfirullahaladzim. Tugas kalian hanya mengingatkan orang yang lalai. Kira-kira dari pembicaraan ini mungkin sampean punya beberapa petuah lah untuk kita sebagai manusia, caranya supaya bumi ini tetap dalam keadaan terawat, dalam keadaan tidak ada bencana, minimal mengurangi. Kira-kira apa yang harus dilakukan, Mbak? Jaga hati kalian dari perbuatan buruk. Berteguhlah kalian dengan agama kalian masing-masing, Agama masing-masing ya. dan kepercayaan kalian masing-masing, Iya. di mana itu adalah sebagai pondasi kalian, di mana nantinya yang saat ini pasukan-pasukan iblis sudah banyak menyebar untuk menggiring kalian ke arah kejelekan. Kalian bisa mengatasinya, Iya. dan kalian tidak mudah terpengaruh oleh bisikan-bisikannya. Betul. Ya, harus konsisten ya, berusaha konsisten sebaik Ya. mungkin menjaga keimanan ini ya. Ya, Insya Allah. Iya. Terima kasih, Mbak. jangan lupa kalian
kalian juga harus ingat, Iya. kalian jangan merusak alam ini. Iya, contoh kecil, Mbah. Mungkin kita bisa mengaplikasikannya. Merusak alam tuh seperti apa misalnya? Menebangi hutan, Iya, iya, iya. Tebang hutan. Mungkin membuang-buang sampah yang ngawur. Ya. Itu juga salah satu. apa yang kalian lihat itu. Berarti poinnya tanya hati nurani kita ya. Ini kira-kira dijalankan baik, ya dijalankan. Enggak, jangan dilakukan seperti itu ya. Dari segi hakikat kalian juga harus mengerti, Iya, iya. dan dari segi syariat kalian harus paham. Jangan kalian membutakan mata kalian dan hati kalian sendiri, padahal kalian sebenarnya itu sadar apa yang merusak alam ini itu adalah diri kalian sendiri. Iya, 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 iya. Alhamdulillah, sedikit pembicaraan ini sangat berarti buat kita sebagai pengingat lah, pengingat untuk diri kita pribadi minimal, dan untuk keluarga kita minimal juga, akhirnya bisa ke masyarakat. Dari video ini, pembicaraan ini bisa kita saring. Poinnya adalah jangan merusak bumi kalau bumi tidak ingin mengeluarkan apa yang jadi tugasnya, seperti itu ya Mbak ya. Ya, Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan Allah ridho, guru kita ridho dengan pembicaraan ini, menjadi amal baik kita dicatat oleh Allah. Dan terima kasih sebelumnya Mbah, mohon maaf tadi juga saya lupa menyebut jenengan, mungkin nanti bisa juga cari sendiri ya. Dan silakan pamit kembali bertugas karena itu kepentingan yang harus dijaga. Dan mohon maaf tidak saya muslimkan karena masih bertugas. Silakan pamit. yes. Sudah. Allah. Alhamdulillah pemirsa, sudah kita adakan dialog tadi dengan sosok penjaga harta amanah yang ada di bawah Pulau Jawa ini. Tidak mau disebutkan namanya, tapi beliaunya hidup di zaman Majapahit, mendapat tugas untuk menjaga harta amanah itu untuk nanti sosok pemimpin akhir zaman yang akan membangun Nusantara ini. Dan itu adalah hal yang tidak bisa kita logikakan. Jadi ini adalah merupakan hakikat, sehingga kita harus menggunakan hati kita bahwa nanti tetap dunia ini ada akhirnya, ada ujungnya. Setiap awal pasti ada akhir. Kita juga harus mengimani akhir zaman. Nah, Kiamat ini. betul, karena bagian dari rukun iman yaitu iman kepada hari akhir, itu wajib kita iman Dari akhir. Apabila salah satu nggak ada yang kita imani, hanya 5, berarti tidak sempurna. Kalau iman tidak sempurna, berarti ya kita belum sempurna jadi umat muslim, seperti itu. Baik saudaraku, silahkan ditonton video ini sampai akhir dan di-share juga. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan saya doakan panjenengan sehat selalu. Amin. Dan semuanya kondisinya dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih. Kami mohon pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mata.